Hujan mengguyur kota sejak sore. Ardi memandang keluar jendela apartemennya yang berada di lantai 5, menatap kilatan petir yang sesekali menerangi langit malam. Udara dingin menusuk tulang, namun ia tetap menolak menutup jendela. Malam itu, jam tua warisan kakeknya berdiri di sudut ruangan, berdenting lembut setiap jam. Jam itu sudah puluhan tahun tidak pernah rusak, dan setiap dentangnya terdengar tegas, seakan memiliki nyawa sendiri. Namun, malam itu, dentangnya tidak terdengar biasa. Pukul menunjukkan tengah malam. Ardi sedang membaca buku ketika jarum jam menunjuk angka 12. Deng, deng, deng. Dentang itu terdengar jelas. Ardi menghitung. 1, 2, 3, hingga 12 kali, seperti biasa. Tapi kemudian, jam itu berdentang sekali lagi. Deng. Dentang ke-13. Ardi tertegun. Ia tahu jam normal hanya berdentang sesuai jumlah jam. Tidak ada jam yang berdentang 13 kali. Udara di apartemennya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Ia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Ardi perlahan menoleh ke belakang. Ruangan itu kosong. Namun jendela yang tadi tertutup kini terbuka lebar. Tirai tipis berkibar-kibar meski hujan tidak deras lagi. Pasti angin, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi kemudian ia melihat jejak kaki basah di lantai kayu, mengarah ke dalam apartemen. Jejak itu kecil, seperti kaki anak-anak. "Siapa di sana?" Panggilnya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Lampu di ruang tamu berkedip, lalu mati. Dalam kegelapan, Ardi mendengar suara pelan seperti tawa anak kecil. Tapi serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Dengan senter ponselnya, Ardi melangkah ke arah kamar mandi, mengikuti jejak kaki basah itu. Jejaknya berhenti di depan cermin besar di wastafel. Dalam cahaya redup, ia melihat bayangan seorang perempuan di balik pantulan cermin, berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya basah kuyup. Ardi membalikkan badan, tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, sosok itu masih berdiri. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat penuh luka lebam. Mulutnya bergerak, seperti berbisik. Ardi mencoba mendengar, dan saat ia mendekat, bisikan itu menjadi jelas. 13, waktunya pulang. Lampu kembali menyala, tapi perempuan itu hilang. Ardi berlari ke ruang tamu, mengambil kunci, dan mencoba membuka pintu. Tapi pintunya terkunci rapat, seolah dilas dari luar. Jam tua di sudut ruangan kini bergerak sendiri. Jarumnya berputar cepat, mengelilingi angka berkali-kali, sebelum berhenti tepat di angka 12. Lalu, dentang itu terdengar lagi. Deng, deng, deng. Sampai dentangan ke-13. Kali ini, setiap dentang membuat udara semakin dingin dan cahaya lampu meredup. Di dentangan terakhir, bayangan perempuan itu muncul di tengah ruangan. Lebih dekat, dan kini wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari Ardi. Sebelum sempat berteriak, gelap total menyelimuti. Keesokan harinya, tetangga mengeluh karena jam tua di apartemen 503 berdentang 13 kali sepanjang malam. Ketika petugas keamanan datang untuk memeriksa, mereka mendapati pintu apartemen terkunci dari dalam. Saat berhasil dibuka, apartemen itu kosong. Tidak ada Ardi, hanya jejak kaki basah yang berakhir di depan jam tua. Jam itu masih berdiri tegak. Jarumnya berhenti di angka 12. Dan di permukaan kaca jam, ada bekas tangan pucat yang menempel dari dalam. Petugas keamanan saling berpandangan. Salah satu dari mereka, Pak Budi, mencoba menyentuh kaca jam tua itu. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaan, hawa dingin menusuk kulitnya. Dingin yang aneh, seperti sentuhan es yang hidup. Ini dingin sekali, gumamnya sambil menarik tangan cepat-cepat.
Pak Joko, petugas lainnya, mencoba memindahkan jam itu. Namun, meski mereka berdua mendorong sekuat tenaga, jam tersebut seakan menempel ke lantai, tak bergeming sedikit pun. Tiba-tiba, dari dalam jam terdengar suara pelan. Awalnya samar, seperti bisikan. Mereka menajamkan telinga. 13. Kedua petugas langsung mundur, saling menatap dengan wajah pucat. Dan tepat saat mereka akan meninggalkan ruangan, jarum jam bergerak sendiri, perlahan, menuju angka 12. Dentang pertama menggema di seluruh ruangan. Deng, deng, deng. Saat dentang ke-13 berbunyi, kaca jam berembun dari dalam, membentuk tulisan samar. Bukan, giliran, terakhir. Lampu apartemen berkedip-kedip, lalu padam seketika. Sejak malam itu, unit 503 disegel sementara. Petugas keamanan melapor ke manajemen apartemen, tapi anehnya, mereka hanya diminta untuk tidak membicarakan kejadian itu pada penghuni lain. Namun, kabar selalu punya cara untuk menyebar. Beberapa penghuni mulai berbisik-bisik bahwa mereka mendengar dentang jam tua dari lantai 5, padahal unit itu kosong. 3 malam kemudian, seorang penghuni baru bernama Rina pindah ke unit 502, tepat di sebelah kamar Ardi yang hilang. Rina adalah seorang mahasiswa yang baru merantau. Malam pertamanya berjalan tenang. Hingga sekitar pukul 12, ia terbangun karena suara dentang jam dari arah dinding sebelahnya. Ia menghitung pelan. 1, 2, 3, hingga 12 kali. Tapi lalu 13. Rina menelan ludah. Dentang itu diikuti suara ketukan pelan di dinding kamarnya 3 kali. Tok, tok, tok. Ia mendekat, menempelkan telinga ke dinding. Saat itu juga, dari seberang dinding terdengar suara bisikan, lembut namun dingin. Pintumu terbuka. Refleks, Rina menoleh ke arah pintu kamarnya. Benar, pintu itu kini sedikit terbuka, meski ia yakin sudah menguncinya sebelum tidur. Dari celah pintu, hawa dingin merayap masuk, disertai bau amis yang menusuk hidung. Dan di sana, di kegelapan lorong, ia melihat sepasang kaki basah berdiri diam. Pagi itu, penghuni apartemen digemparkan oleh kabar hilangnya Rina. Tetangganya bersaksi terakhir kali mendengar dentang jam tua dari unitnya tepat pukul 13 kali. Sama seperti kejadian Ardi. Petugas keamanan yang datang menemukan pintu kamar Rina terkunci dari dalam. Saat berhasil dibuka, kamar itu kosong. Hanya ada genangan air dingin di lantai dan bekas tangan pucat di kaca jendela. Meski hujan semalam sudah lama reda. Berita 2 penghuni yang hilang membuat seorang pria tua di lantai bawah gelisah. Ia dikenal jarang bicara, tapi hari itu ia mendatangi kantor pengelola apartemen. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kalian harus menyingkirkan jam itu sebelum mengambil yang ketiga." Pria tua itu lalu menceritakan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Puluhan tahun lalu, sebelum apartemen ini dibangun, di tempat yang sama berdiri sebuah rumah tua milik keluarga pembuat jam. Putri pemilik rumah, seorang gadis bisu, tewas tenggelam di sungai belakang rumah pada malam yang gelap. Tubuhnya tak pernah ditemukan, tapi jam buatan ayahnya berhenti tepat pukul 12. Sejak itu, jam itu dipercaya menjadi penjara arwahnya. Legenda setempat menyebut, setiap beberapa tahun sekali, arwah gadis itu akan memanggil tamu untuk menemaninya di dalam kaca jam, selalu pada malam saat dentang ke-13 terdengar. Petugas keamanan menatap jam tua yang kini disimpan di ruang penyimpanan. Jarumnya tetap di angka 12. Namun, jika diperhatikan baik-baik, di permukaan kacanya ada bayangan 2 sosok berdiri di belakang gadis berambut panjang, menatap lurus keluar, seperti menunggu giliran. Malam itu,
Listrik di seluruh apartemen padam. Para penghuni bergegas menyalakan lilin dan senter, sementara hujan deras mengguyur tanpa henti. Di ruang penyimpanan, jam tua itu mulai berdentang, pelan tapi jelas. 1, 2, 3, hingga ke 13. Tak ada yang berani mendekat kecuali petugas keamanan yang membawa senter. Ia memutuskan untuk mengakhiri teror itu dengan memecahkan kaca jam. Namun saat palu besi menghantam, kaca tidak pecah. Sebaliknya, permukaan kaca beriak seperti air, lalu dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat yang menarik petugas itu masuk. Jeritanya bergema ke seluruh lorong sebelum dentang terlahir berhenti. Keesokan paginya, ruang penyimpanan ditemukan kosong. Jam tua itu hilang. Di lantai hanya ada genangan air dan 3 pasang jejak kaki basah menuju pintu keluar. Jejak yang berakhir begitu saja di tengah lorong. Beberapa minggu kemudian, sebuah toko barang antik di kota lain menerima kiriman misterius. Sebuah jam tua dengan jarum berhenti di angka 12. Pemilik toko itu tersenyum sambil membersihkan kacanya. Tidak menyadari ada 3 wajah pucat yang menatapnya dari balik permukaan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi karena masih banyak kisah nyata menyeramkan lainnya. Dan jika kamu punya pengalaman horor sendiri, kirim ceritamu ke email ristifarelmedia@gmail.com. Siapa tahu ceritamu yang akan kami angkat berikutnya.